Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Hutan berapa lama? 4 jam. Asik, kita bisa ketemu dinosaurus. Sebentar, kalian dengar suara. Suara apaan? Suara harimau. Shalom Betani Kids, tema minggu ini adalah One Way. Kita akan belajar bersama Kanila. Kita juga akan menyaksikan petualangan 6 sahabat. Selamat beribadah ya. Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Walau kita terbatas pada saat ini, pada minggu ini, tapi kita percaya kita punya Allah yang tak terbatas. Dimanapun saudara saat ini berada, kita persiapkan hati kita, percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini, kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan, kita minta lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Bapa. Pujian pengagungan kami naikkan Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, saat pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu boleh menjamah setiap hati kami Tuhan. Hati yang benar-benar menyembah-Mu Tuhan, hati yang merindukan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Cinta Kau
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama di hadapan Tuhan katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh, kau baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, kami memujimu Tuhan selalu. Kami menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Katakan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang
katakan bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Haleluya. Bagimu segala kemuliaan, hanya bagimu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita bersama, katakan Tuhan Yesus baik buat setiap kita pada pagi hari ini. Mari lebih lagi menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lebih Tuhan, lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Orang-orang diberkati, mari bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, terima kasih Tuhan. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi katakan aku diberkat, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Pada pagi hari ini kita persiapkan hati kita. Kita mau buka hati buat kebenaran firman Tuhan. Melihat setiap kebenaran yang disampaikan melalui hambanya. Boleh meneguhkan setiap kita. Boleh memberikan jalan keluar buat setiap kita. Setiap masalah apa yang kita hadapi, kita boleh mendapatkan jawaban melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Dan sebab itu pada pagi hari ini, kami bawa hati kami bawa hidup lagi, kami lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bentuk setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk lebih lagi sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku jatuh, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Katakan Kau penolongku Tuhan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari percaya bersama, katakan aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih lagi nyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Bersama katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Katakan aku percaya Tuhan. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari yang percaya di hadapan Tuhan, lebih lagi serukan, katakan aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ya, shalom Ibu Bapak yang kekasih Tuhan.
Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Semuanya ini oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, saya berterima kasih untuk Bapak Gembala untuk kesempatan yang Tuhan percayakan bisa menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Dan topik yang saya ingin sampaikan hari ini adalah tentang ketakutan. Hari-hari ini oleh karena dampak dari virus corona ini, ada banyak orang mengalami ketakutan. Sehingga saya harus menguatkan banyak orang, menghibur banyak orang. Dan lewat kesempatan ibadah ini saya juga ingin sampaikan tentang topik ketakutan ini. Agar bukan supaya kita takut, akan tetapi supaya kita bisa mengantisipasi kalau rasa takut menimpa kita bisa mengalahkan rasa takut jika itu menimpa kita. Karena dampak yang ditimbulkan oleh karena pandemi ini sungguh sampai segala lini kehidupan itu mendapatkan serangan yang hebat. Sehingga tidak heran kalau di sana sini kita menemukan banyak orang mengalami ketakutan. Nah oleh karena itu sebelumnya mari kita pelajari bersama-sama dari mana sebenarnya rasa takut ini muncul. Rasa takut muncul itu setelah manusia berbuat dosa, setelah manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa, perjumpaan dengan Tuhan itu justru menimbulkan ketakutan. Sebelumnya perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, ada sesuatu yang dinanti-nanti. Tetapi sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa, maka rasa takut muncul. Makanya dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang 10 dikatakan begini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebelumnya kehadiran Tuhan di Taman Eden merupakan sesuatu yang dinanti-nanti, sesuatu yang sangat menggairahkan bagi Adam maupun Hawa. Tetapi sesaat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka rasa takut itu muncul dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya lewat kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama-sama mengenali dari mana sumber-sumber ketakutan ini. Agar supaya nanti pada waktu kita mendapatkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, kita bisa mengalahkannya dalam nama Yesus. Yang pertama yang harus kita kenali adalah seringkali rasa takut itu muncul karena takut keinginannya gagal. Hal ini kita bisa pelajari dari para murid Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus setelah mereka menguburkan Tuhan Yesus dan pada hari yang ketiga mereka bermaksud untuk melakukan kunjungan ke kubur sebab ini mau merempah-rempahi. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Rasa takut muncul kepada murid-murid oleh karena mereka takut siapa tahu mereka gagal atas keinginannya. Siapa tahu mereka tidak bisa melakukan rempah-rempah terhadap jenazah Tuhan Yesus. Sebab saat itu setelah Yesus dikubur, dalam rangka mengantisipasi jangan sampai dicuri, maka dijaga oleh penjaga-penjaga dan ditutup dengan batu besar dan itu dimeteraikan. Nah hari ini mungkin kita memiliki rasa takut oleh karena disebabkan ketakutan gagal di bidang lain. Oleh karena faktor pandemi ini beberapa proyek menjadi mundur. Beberapa hal tidak kita bisa lakukan. Beberapa hal tertunda menimbulkan rasa takut. Semua kita, siapapun kita, pria, wanita, orang kota, orang desa, terdidik atau tidak terdidik, ternyata tidak bisa diserang. Tidak bisa menghindarkan dirinya, maksud saya tidak bisa menghindarkan dirinya dari rasa takut ini. Oleh karena itu solusinya apa Pak? Solusinya perhatikan dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada waktu kita punya kerinduan, pada waktu kita keinginan, siapa tahu di tengah jalan itu terjadi kendala. Apa yang kita rencanakan di saat-saat ini terkendala oleh karena merebaknya virus corona ini. Segala hal yang kita mau kerjakan tertunda karena pandemi ini. Tetapi perangi rasa takut itu. Nyatakanlah rasa takut, rasa khawatir itu kepada Tuhan. Bisa saja itu tidak terjadi hari ini. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita rindukan tidak terjadi hari ini. Tetapi oleh kehendak Tuhan akan terjadi di beberapa waktu kemudian. Sebab mungkin itu waktu yang terbaik
buat kita dan untuk karya Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadi rasa khawatir, rasa takut tidak boleh memenjarakan kita. Tetapi justru kita belajar dari pemazmur, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Pada waktu rasa takut menyerang kita, maka kita menambahkan rasa percaya kepada Tuhan. Coba kita ingat-ingat bagaimana waktu kita sedang jalan-jalan sama anak kita, sama cucu kita tuntun anak kita atau cucu kita, lalu di tengah jalan ada seekor anjing yang besar. Dan anak itu pada waktu ketakutan, apa yang dia lakukan? Setidak-tidaknya dia mengeratkan genggamannya, bahkan ada beberapa anak yang ekspresif langsung loncat kepada papanya atau kepada engkongnya. Dan langsung kita peluk dia dan dia merasa nyaman. Hal yang sama yang kita harus kerjakan. Saat ketakutan menimpa kita, saat kekhawatiran menimpa kita, pemazmur mengajarkan supaya waktu aku takut, aku menambah percaya kepadamu. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal tertentu itu tertunda. Kadang-kadang Tuhan izinkan keinginan-keinginan kita itu terkendala. Dan ternyata suatu hari menguntungkan kita. Sebab dalam kondisi seperti itu, rasa percaya kita kepada Tuhan bertambah-tambah. Dan itu meningkatkan iman. Dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Berarti kekhawatiran, ketakutan yang diizinkan tadi, nilai positif bagi hidup kita. Sekali lagi, manakala ketakutan itu muncul, maka solusinya adalah nyatakanlah segala ketakutan dan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memberikan solusinya. Sebab pada prinsipnya adalah tidak pernah ada sebuah pencobaan yang menimbulkan rasa takut, yang menimbulkan rasa khawatir, melebihi kekuatan kita. Bahkan pada waktu pencobaan sedang berlangsung, pada saat yang sama Tuhan sedang mencari solusinya untuk kita keluar dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. Itu sebabnya Ibu Bapak yang tinggal di Madiun, yang tinggal di Nganjuk, yang tinggal di Ponorogo dan di kota-kota sekitar sini. Hal yang sama sedang dialami oleh banyak orang seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dampak dari virus corona ini meluas ke seluruh dunia. Banyak orang yang sedang mengalami ketakutan, tetapi bersyukurlah bahwa di tengah-tengah rasa takut kepada kita semua ada Tuhan, ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada waktu rasa takut menyerang, pada waktu rasa khawatir menyerang. Nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita khawatirkan. Kita sudah menerima apa yang kita takutkan. Di awal semester kemarin kami dapat pelajaran bagus dari Tuhan. Karena dari awal sejak kami tinggal di Bondowoso, Tuhan sudah menanamkan sebuah kerinduan di hati dan juga saya mulai menubuatkan dalam diri putri saya, anak yang kedua, agar supaya nanti kelak Tuhan akan menuntun dia masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, anak saya Vina tes di Bandung nggak diterima, tes di kota lain tidak diterima. Tetapi malam hari itu, waktu kita khawatir, waktu kita cemas, Tuhan, bukankah kami sebagai orang tua sudah menubuatkan ini bertahun-tahun, puluhan tahun sejak dari Bondowoso. Kalau sampai ini batal, kami khawatir Tuhan, kami takut Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Lalu malam itu kami sepakat kalau gitu coba ikut tes periode yang kedua. Dan ngambilnya, jangan ngambil ini dan jangan ngambil ini. Tapi ambil yang di Universitas Sudirman di Purwokerto. Lalu kami minta kepada anak saya supaya daftar di sini, selesaikan semua, dalam waktu 2 hari kemudian diumumkan anak kami diterima. Dan sekarang sudah kuliah semester dan ini memasuki semester kedua. Ya, jadi siapapun kita bisa ngalami takut, bisa ngalami khawatir, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu berada bersama dengan kita. Apa saja yang sedang kita takutkan, apa saja yang sedang kita khawatirkan dampak dari pandemi ini. Cari Tuhan dan pasti ketemu solusinya. Tuhan tidak pernah kewalahan menolong kita. Dia tidak pernah kesulitan membuka pintu. Kalau pintu yang satu ditutup, pintu yang lain terbuka. Kalau pintu yang satu yang ditutup, Tuhan memiliki pintu yang lain untuk dibukakan. Ya. Inilah alasan orang percaya perlu bersukacita senantiasa. Mengapa?
Karena di dalam segala keadaan, waktu kita takut, waktu kita cemas sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Di tengah-tengah pandemi ini pun ada banyak hal yang mungkin tertunda. Tapi jangan takut. Kelihatannya sekarang itu kita menderita kerugian. Tapi nanti kalau kita sudah ketemu tujuan ilahi, kita baru mengerti bahwa, oh ini maksud Tuhan. Kenapa ini ditunda? Ternyata itu tujuan Tuhan. Ya, jadi jangan takut dan jangan khawatir. Nyatakanlah segala khawatirmu dan rasa takutmu kepada Tuhan dalam doa dan mengucap syukur. Seolah-olah solusinya dan jawabannya sudah di depan mata. Yang kedua, dari manakah seringkali sumber ketakutan menyerang kita? Kalau kita belajar dari Injil Matius pasal 27, ya, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama dengan Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah mengatakan kepada rakyat dan telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Belajar dari pengalaman para murid ini, murid-murid ini takut oleh karena risiko yang akan terjadi. Sisi lain mereka berkewajiban untuk merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain mereka takut sebab kalau sampai mereka mencoba menggulingkan batu yang menutup dan yang dimeterai, maka itu pelanggaran hukum kepada negara. Artinya apa? Ini berbicara tentang takut risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu kita mau belajar bahwa hidup ini selalu penuh ada risiko. Kita berjalan ke depan ada risiko, kita berjalan ke kanan ada risiko, kita berjalan ke kiri ada risiko. Kita buka usaha ada risiko, kita berdiam diri juga ada risiko. Kita memulai usaha ada risiko, tidak memulai usaha juga ada risiko. Hidup ini selalu ada risiko. Kita menikah ada risiko, kita tidak menikah juga ada risiko. Kita kuliah ada risiko, kita tidak kuliah nganggur juga ada risiko. Seluruh kehidupan kita ada resikonya. Oleh karena itu saat kita menghadapi ketakutan terhadap resiko yang timbul, maka serahkan itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa mereka-reka untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang jelas gini, setiap kita harus berani mengambil keputusan. Apa yang akan kita lakukan, kita pertanggungjawabkan. Kita jaga integritas sebagai orang-orang percaya. Walaupun mungkin setiap keputusan kita itu mengandung resiko. Ibu bapak perhatikan, pada waktu Saulus bertobat dan meninggalkan kebiasaannya untuk menganiaya orang-orang percaya, maka ada resiko di mana Saulus akan diperangi oleh orang-orang tokoh-tokoh karena dia telah berbalik dan bertobat. Ya, pada waktu dia mengambil keputusan sebagai Saulus untuk menjadi Paulus, menjadi pelayan Tuhan, juga ada resiko. Waktu Saulus bergabung kepada murid-murid juga ada risiko, ada penolakan. Sebab murid-murid takut kalau Saulus ini kelak akan menganiaya orang-orang percaya. Semuanya ada risiko. Semuanya ada risiko. Yusuf sebagai salah satu anak Yakub yang mendapatkan mimpi, dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Kita tidak dijelaskan dalam firman Tuhan mengapa Yusuf masih menceritakan mimpi itu. Yang jelas sesaat setelah Yusuf menceritakan mimpi itu, maka saudara-saudaranya makin benci. Artinya apa? Curhat, sharing Yusuf. Itu telah menimbulkan resiko, dan resikonya ada sejak sesaat Yusuf cerita mimpi itu, maka Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi justru Yusuf diuntungkan oleh rasa benci saudara-saudaranya itu.
Sebab dengan rasa benci itu, saudaranya akan berupaya membunuh. Saudaranya akan berupaya untuk menyingkirkan Yusuf. Dan puji Tuhan, oleh karena tuntunan Tuhan lewat Yehuda, diputuskan bahwa dalam rangka menyingkirkan Yusuf, Yusuf dijual dan sampailah Yusuf ke Mesir. Jadi sebenarnya, waktu Yusuf bercerita tentang mimpi itu kepada saudaranya, ada risiko. Dan ternyata, resiko itu tidak semata-mata menimbulkan kerugian bagi Yusuf. Memang betul bahwa Yusuf dari budak. Zaman sekarang kalau orang pindah warga negara itu ada prosesnya. Ya, mula-mula tinggal di negara itu bertahun-tahun, lalu memiliki attitude yang baik di kota itu, di negeri itu, lalu mengajukan kewarganegaraan, lalu diproses secara hukum, memenuhi syarat, jadilah warga negara. Tapi di waktu lampau, administrasi negara belum serapi zaman modern. Jadi kalau orang mau pindah warga negara, solusi yang cepat dan terbaik adalah menjadi budak. Memang kelihatannya sebagai adik dijual dan menjadi budak di Mesir, itu rasanya enggak nyaman, gak enak gitu loh. Tetapi sebenarnya untuk pindah ke Mesir, untuk orang memiliki kewarganegaraan Mesir dan kelak bisa menjadi pejabat Mesir, ada dengan cara dijual dan menjadi budak. Ini sistem perpindahan penduduk, sistem perpindahan warga negara di zaman dulu ada menjadi budak. Itu adalah sistem yang tercepat dan terbaik. Ya memang tidak enak didengar. Apalagi Yusuf ini backgroundnya ada seseorang yang tadi dimanjakan oleh papanya. Dari anak manja turun derajat menjadi budak. Setelah menjadi budak masuk penjara. Tidak enak semuanya. Tetapi perhatikanlah kesimpulan dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Jadi hidup ini selalu ada resiko. Di tengah-tengah pandemi ada banyak usaha yang macet. Lalu beberapa orang berani menerobos buka usaha yang lain. Satu usaha macet, buka yang kedua. Usaha kedua macet, buka yang ketiga. Usaha yang ketiga macet, buka yang keempat. Yang keempat macet, buka yang kelima. Selalu ada terobosan-terobosan. Ya, buka usaha itu juga ada resiko. Tidak maju dalam usaha, mandek saja, di rumah saja juga ada resiko. Ya. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, segala resiko yang mungkin muncul, jangan ditakuti. Sebab Tuhan kita tidak kurang tajam mendengar doa kita. Tuhan Allah kita, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Sebagaimana Tuhan bisa menolong Yusuf yang dari anak manja jadi budak, dari budak menjadi narapidana, maka dia juga bisa menolong kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu beralih profesi tertentu, ya oleh karena dampak pandemi, saya doakan diberkatilah usahamu yang baru ini, diberkati segala terobosan-terobosan yang baru ini. Jangan takut. Memang ada resiko, tetapi mari kita kalahkan resiko ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Segala kemungkinan itu ada resikonya. Dia berdiam diri juga ada resiko. Dia cerita mimpinya juga ada resiko. Dan ternyata luar biasa. Setelah dia cerita mimpi kepada kakaknya, maka kakaknya membenci dan kakaknya telah dipakai Tuhan menjual sampai dia Mesir. Dan berarti istilah perjalanan saudara, ini adalah tiket gratis Yusuf ke Mesir. Kalau Yusuf mengadakan perjalanan sendiri, maka perjalanan Yusuf harus membawa banyak bekal. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Pada waktu mau berjumpa dengan bayi Yesus, orang Majus mesti membawa segala bekal yang dibutuhkan. Tetapi perjalanan Yusuf dari Israel sampai ke Mesir, itu perjalanan yang gratis, Kenapa? Karena menjadi tanggungan dari Tuhan yang membelinya dia. Jadi sebenarnya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu mengalami ketakutan di dalam banyak hal, termasuk takut menghadapi resiko ini. Ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mereka-rekanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, saya mengerti ada banyak jemaat yang mengalami kesulitan, ada beberapa orang kerja di pabrik, itu dirumahkan,
Ada beberapa usaha yang macet dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, ada beberapa orang takut memulai, aduh Pak, sudah modal sedikit, kalau nanti buka usaha kan tambah habis ini. Ya, jangan takut risiko. Lakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberkati apa yang kita sudah lakukan. Sebab Dia berjanji akan memberkati segala yang dikerjakan tangan kita. Maju dan hilangkan rasa takut itu. Sumber ketakutan yang ketiga yang seringkali muncul, kita belajar dari para murid Yesus. Di dalam pengalaman Lukas pasal 24, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketakutan seringkali terjadi, takut kalau janji yang Tuhan sampaikan itu tidak tergenapi. Rasa takut muncul pada waktu firman yang kita pegang itu tidak jadi kenyataan. Takut kalau firman yang kita hafalkan, rema yang kita terima itu tidak menjadi kenyataan. Itu rasa takut bisa muncul. Makanya dari kitab Mazmur pasal 56 ayat yang keempat kita belajar. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dalam terjemahan mengatakan gini, waktu aku takut, aku nambah percaya kepadamu. Ya. Seringkali pada waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kita timbul rasa takut. Lalu kalau iblis mulai korek-korek pikiran kita, supaya kita ragu terhadap firman itu. Hal yang sama iblis dilakukan itu di Taman Eden. Dari mula Tuhan sudah berkata bahwa kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Lalu iblis mulai mempengaruhi pikiran Hawa, mulai mempengaruhi pikirannya dan terus akhirnya berubah pikiran, lalu mulai makan. Dan setelah makan diberikan kepada suami tanpa pikir panjang, lalu kesimpulannya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi hari-hari ini, di tengah segala kesulitan, mari kita membuktikan bahwa tidak ada janji Tuhan yang tidak tergenapi. Tidak ada firman Tuhan yang tidak tergenapi. Ya, dalam kondisi yang sulit ini, ibu bapak kalau sedang merenung, sedang berdoa, sedang meditasi dengan Tuhan, sedang berbahasa roh, lalu Roh Kudus ingatkan firman Tuhan, percayai bahwa firman itu pasti akan terjadi. Ya. Semester lalu pada waktu putri kami tidak diterima di perguruan tinggi A, tidak terima di perguruan tinggi B, ya, saya diingatkan lagu kuno yang sering dulu saya nyanyikan zaman saya kuliah tahun 85. Lagunya mengatakan begini bahwa kalau lain ditolong saya juga. Ya. Itu saya nyanyikan terus, kalau lain ditolong saya juga. Kalau yang lain ditolong saya juga. Kalau yang lain tolong saya juga. Sekarang Tuhan pertolongannya gimana? Dan puji Tuhan putri kami diterima di Purwokerto dan masih lingkungan Jawa Tengah dan mudah terjangkau dari Salatiga. Jadi sekali lagi firman Allah yang pernah kita terima, firman Allah yang pernah jadi rema, suatu kali itu akan betul-betul nyata di tengah hidup kita. Dan menjelang itu nyata di tengah-tengah hidup kita, iblis seringkali mengganggu, mengacaukan pikiran kita untuk tidak mempercayainya. Waktu sementara saya di Bondowoso, kami didatangi hamba Tuhan dari Malaysia, dan salah satu berkat yang dipesankan adalah sebagai keluarga hamba Tuhan, kami akan dikaruniai Tuhan keluarga yang sehat. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya sehat walafiat. Sampai hari ini saya tidak pernah menderita sakit apapun. Saya tidak pernah masuk rumah sakit. Maksud saya tidak masuk rumah sakit karena sakit. Karena saya ini dulu di Bali pendeta rumah sakit selama 5 tahun ya, saya seminggu itu 2-3 kali masuk rumah sakit, kadang-kadang bisa 4 kali masuk ke rumah sakit untuk konseling tim medis atau mungkin kunjungi pasien, yang rutin kunjungi pasien 2 kali. Yang kadang-kadang masih bimbingan karena saya kan pendeta pembina rumah sakit, sehingga ya sering. Ya. Saya ini zaman kecil takut dengan jenazah, takut dengan kuburan. Tapi karena saya ini penanggung jawab pelayanan kematian, jam 1, jam 2 dini hari ya harus ruang jenazah. Ya, itu hal yang biasa. Ya, jadi dari sini kita mau belajar bahwa kita tidak perlu takut dengan janji Tuhan
Sebab semua janji Tuhan itu akan tergenapi. Walaupun kadang-kadang waktunya tidak seperti yang kita harapkan. Mari kita belajar dari Ayub. Ya. Ayub pasal 42, ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub ini dalam pasal 1, pasal 2 diceritakan sebagai orang yang hidup saleh. Ketulusan hatinya tidak diragukan. Tetapi rasa percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu itu belum tinggi. Nah oleh karena itu Tuhan izinkan dia mengalami kesulitan. Usahanya hancur. Rumah tangganya kacau balau karena anak-anaknya meninggal. Ya, karyawannya juga habis-habisan. Dia sakit menderita yang hampir saja membawa kematian. Lewat semuanya itu, dia baru tahu bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi dalam keadaan sulit hari-hari ini, kalau Roh Kudus ingatkan firman Tuhan, mulai percayai. Mulai percayai, lalu mulai lakukan. Mulai lakukan. Beberapa minggu terakhir ini saya mendampingi satu keluarga di Bali, lewat doa, karena keluarga ini, bapak ibu ini kena COVID, dirawat di rumah sakit. Lalu anak-anaknya juga kena. Lalu cucu-cucunya juga kena. Ya, lalu ada salah satu pegawainya. Dia khawatir. Ini bosnya sedang dirawat di rumah sakit, tokonya tutup. Pilihan dia adalah bersedia menjaga bosnya di rumah sakit, kena COVID, atau dia pulang kampung, nganggur. Ya, oleh pertolongan Tuhan kami doakan setiap malam dan termasuk anak ini saya minta dia tumpangkan tangan di lehernya dan diberi kekuatan dan diberkati. Lalu mulai mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menjaga kita. Sampai sebulan di rumah sakit, anak ini tidak terpapar COVID sama sekali. Padahal selama sebulan menunggu bosnya dirawat di rumah sakit 2 minggu, 2 minggu merawat di hotel tempat isolasi. Dan sampai hari ini anak ini sehat walafiat. Artinya apa? Waktu Tuhan menjagai seseorang, maka Tuhan betul-betul menjagai. Walaupun di dalam keluarga ini semuanya kena, tapi Tuhan menyisakan satu pegawainya yang setia dan menjagainya. Artinya apa? Tuhan selalu menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi inilah saat di mana kita harus belajar mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan yang pernah kita hafal, firman Tuhan yang pernah jadi rema dalam hidup kita, janji-janji Tuhan yang pernah kita dengar, nubuatan-nubuatan yang pernah kita terima, sebentar lagi itu akan menjadi kenyataan. Ya, tidak lama lagi akan jadi kenyataan, tapi kita masih menguatkan iman kita. Itu sebabnya hari ini sekali lagi kita mau mengalahkan rasa takut yang akhir-akhir ini menyerang kita oleh karena dampak dari pandemi ini. Kita mau kalahkan rasa takut ini. Dan kita tadi sudah belajar bersama bahwa dari mana seringkali muncul rasa takut. Yang pertama tadi seringkali rasa takut muncul karena keinginannya gagal. Jangan takut dengan keinginan gagal. Nyatakanlah kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Walaupun mungkin gagal hari ini bisa berhasil besok. Walaupun mungkin gagal bulan ini bisa berhasil bulan depan. Siapa tahu di dalam waktu bulan depan jauh lebih tepat daripada saat ini. Sumber ketakutan yang kedua, seringkali takut oleh karena risiko yang akan terjadi. Hidup ini selalu mengandung risiko. Kita buka usaha, ada risiko. Kita tetap berdiam diri, tidak buka usaha, tidak mengerjakan apa-apa, juga ada risiko. Seluruh kehidupan ada risiko. Yusuf cerita mimpinya ada risiko, tidak cerita juga ada risiko. Ya, hadapi segala risiko bersama kekuatan Tuhan. Dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap menyertai kita semua. Apapun yang Bapak Ibu lakukan di Madiun, yang dilakukan di Ponorogo, di Nganjuk dan di berbagai kota lain. Saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Dan tadi kita belajar bahwa sumber ketakutan ketiga seringkali adalah janji Tuhan yang tidak tergenapi. Beberapa orang dibuat ragu terhadap firman Tuhan. Beberapa orang dibuat ragu terhadap nubuatan. Kuatkan hatimu dan jadilah percaya. Maka ketakutan bisa kita patahkan. Haleluya. Kiranya
semua kita hari demi hari mendapatkan kekuatan dan kemuliaan dari Tuhan. Mengalahkan rasa takut apapun penyebabnya. Kiranya Bapak Pendeta Cahyono, Bapak Pendeta Jerry beserta dengan tim penggembalaan terus mendapatkan hikmat dan kekuatan Tuhan untuk menolong, memberkati jemaat. Sehingga kita menjadi pemenang di balik segala hal yang hari-hari ini sedang terjadi. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami mematahkan rasa takut. Sebab rasa takut ini tidak kami pelajari, kami tidak dilatih, tetapi tahu-tahu ada dalam hati dan pikiran kami. Dan ternyata hal yang sama sudah menyusup di Taman Eden sejak manusia jatuh dalam dosa. Karena kami telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, maka rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas selalu ada dalam hidup kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami dan kami mengenali sumber-sumber ketakutan ini dan kami harus mengalahkannya. Dan Tuhan selalu menyertai kami. Diberkatilah segala yang Bapak Ibu kerjakan, diberkatilah anak cucu kita, dijauhkan dari segala virus yang mengganggu kesehatan kita. Mari kita melakukan tindakan iman hari ini. Mari kita melakukan tindakan profetik hari ini. Kita angkat tangan kita, lalu kita taruh tangan kita di leher. Tempat di mana saluran pernafasan ada. Karena virus corona adalah virus yang mengganggu saluran pernafasan. Tuhan hari ini bersama dengan hamba-hamba-Mu, bersama dengan seluruh umat-Mu di tempat ini, kami meletakkan berkat atas saluran pernafasan kami dalam nama Yesus. Supaya saluran pernafasan kami diberkati dan dijagai. Sehingga tidak ada virus apapun masuk ke saluran pernafasan kami, sehingga kami sehat walafiat dan tidak ada virus termasuk corona, tidak bisa menyerang hidup kami. Sebab ada penjagaan ilahi di dalam saluran pernafasan kami. Seperti Tuhan menghentikan virus sampar di zaman Daud, demikian juga Tuhan akan menghancurkan virus corona di zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat ini kami lepaskan untuk tubuh dan kesehatan kami. Dan rasa takut kami kalahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bukan sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mati bangkit dari antara orang mati untuk kami semua. Yang sedang menunggu kami di awan-awan untuk kami mengikuti pengangkatan kelak di akhir zaman. Haleluya, haleluya. Semua yang telah diberkati hari ini sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati ibu bapak semua dan adik-adik semua. Haleluya, amin. Mari bersama di hadapan Tuhan katakan kami memuji, kami memuji
Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami tidak Tuhan mengalami ketakutan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketakutan bukan berasal dari Engkau, tetapi berasal dari si jahat. Untuk itu Tuhan berikan kekuatan yang baru senantiasa bagi kami, untuk kami mengerti firman-Mu ini, dan kami akan belajar Tuhan untuk melangkah, untuk melawan setiap ketakutan yang ada, yang kami Tuhan kadang-kadang menghinggapi kami Tuhan. Untuk Tuhan pimpin kami, berikan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami siap Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Tulus Raharjo. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanannya dan pengajarannya, Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga terima kasih berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami semua Tuhan, sehingga Tuhan kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berutang, pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pendidikan mereka, pelayanan mereka, apapun yang akan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau juga terus memberkati dengan kekuatan yang baru Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi bersama seluruh staf jajarannya. Untuk Tuhan tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, di dalam memimpin negara ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan segera lalukan segala macam krisis dan pandemi yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kita minta Tuhan berkat dari Tuhan, dari Allah Bapa yang di surga. Kida rabaya rabata raba sikapata rabaya rabara rabaya rama sikapata rabaya rabara. Kiana rama syana rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Saudara kasih, terima Allah berkat dari nama Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Yesus Kristus beserta Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor di kepala, Kau tidak turun tetapi naik. Kami percayakan ini semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.